Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja Pop Jemaat Riori Ita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat, secara khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan jemaat di sini. Selamat beribadah kepada jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah melalui Zoom meeting. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Tema kita minggu ini, pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 2. Habiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Amin. Sambil kita tetap berdiri, kita angkat satu pujian NKB 21 ayatnya yang kedua. Nas pembimbing kita dalam ibadah pagi ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan NKB 102. Bapa yang Maha Kudus, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami terhadap teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami benci dan menaruh dendam hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan membaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita kepastian tentang anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita karena anugerah pengampunan dosa yang telah diterima dari Allah, mari kita naikkan pujian dari NKB 121 ayat 1.
yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita mendengarkan amanat hidup baru dari hukum yang terutama sebagaimana dalam Injil Matius pasal 2 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Demikianlah amanat hidup baru. Kita sambut dengan menyanyikan NKB 116. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Pagi yang indah, hari yang baru, hari yang Engkau kenankan bagi kami untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, untuk bersyukur kepadamu atas segala kuasa dan anugerah-Mu yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa baik yang hadir secara tatap muka di bait-Mu yang kudus, maupun kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Layakkan kami Tuhan untuk dapat beribadah kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami landasi ibadah ini dengan bersama akan membaca dan merenung. Tetaplah tuntun dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dikenankan untuk memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam surat Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Sebagaimana di dalam buku Almanak Kristen. Dari surat Ibrani pasal 5, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku Engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan mata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut,
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah Allah, adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin firman Tuhan. Kita berbahagia yang mendengarkan dan memelihara serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita dikenankan lagi untuk datang sembah sujud di hadapannya di Minggu Prapaskah yang ke-5 ini. Kita belajar dari firman Tuhan dalam tuntunan tema pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Tentu yang dimaksudkan ialah pengorbanan Tuhan Yesus yang mulia, yang membawa damai sejahtera bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin menjelaskan tentang apa yang diinginkan oleh penulis kitab Ibrani tentang Yesus Kristus yang disebut sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu yang kekasih, bagi orang Yahudi, imam besar itu adalah tokoh sentral, tokoh yang vital di dalam kehidupan keberagamaan orang Yahudi. Sejak dari Gunung Sinai, sejak firman Tuhan, Taurat Tuhan disampaikan kepada Musa, maka sejak itu Allah menunjuk sendiri imam besar, yaitu Harun. Dan itu berlangsung turun-temurun hanya dari keturunan Harun. Itu berarti bahwa imam besar ini bukan orang sembarangan. Tentu karena peranannya yang sangat vital. Mengapa? Ada dua hal. Yang pertama ialah peranan imam besar ini menjadi perantara antara Allah dengan umat yang mau datang beribadah. Umat tidak bisa secara langsung tatap muka menghadap Allah. Hanya imam besar yang diperkenankan untuk menghadap Allah dan membawakan doa permohonan umat. Itu pun hanya sekali setahun. Hanya sekali setahun. Seorang imam besar diperkenankan untuk memasuki ruangan Maha Kudus untuk menyampaikan permohonan umat. Yang kedua, bahwa untuk dapat menyampaikan permohonan umat, maka seorang imam besar harus mempersembahkan kurban. Baik kurban penebus dosa maupun kurban keselamatan. Dan kurban itu bukan hanya mewakili umat, tetapi juga mewakili dirinya sendiri. Itulah sebabnya imam besar ini punya peranan yang sangat besar, sangat menentukan di dalam perjalanan kehidupan keberimanan orang-orang Yahudi. Tanpa imam besar, mereka tidak bisa langsung menghadap kepada Tuhan. Itu berarti bahwa
imam besar ini bukan juga jabatan yang bisa diupayakan oleh manusia. Imam besar itu bukan jabatan yang dikejar-kejar. Sekarang ini banyak orang yang mau jadi imam besar, mengupayakan dirinya untuk menjadi imam besar, dan menyebut dirinya sebagai imam besar. Dalam konteks agama orang Yahudi, imam besar itu bukan jabatan yang bisa dikejar dan diupayakan manusia. Jabatan yang dipilih oleh Allah sendiri, ditentukan oleh Allah sendiri. Nah, dari kriteria dan tugas imam besar ini, penulis kitab Ibrani memperlihatkan bahwa Yesus adalah imam besar. Yesus Kristus adalah imam besar yang dikenankan oleh Allah sendiri. Dasarnya apa? Yang pertama disebutkan tadi dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Allah sendiri menyatakan, anakku engkau kuperanakkan pada hari ini, engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Allah sendiri yang memilih Yesus untuk menjadi imam besar. Apa dasarnya? Karena Yesus Kristus itu sendiri adalah anak Allah. Apa yang dimaksudkan dengan imam besar menurut peraturan Melkisedek? Kita sudah dengar kisah tentang Melkisedek. Hanya sekali muncul di dalam Alkitab ketika Abraham selesai berperang, menyelamatkan Lot. Lalu kemudian tiba-tiba muncul imam besar Melkisedek. Abraham memberikan persembahan 10% dari jarahannya. Sesudah itu kita tidak mengenal lagi, tidak mendengar lagi informasi tentang Melkisedek. Sekali muncul dan tidak pernah ada lagi. Untuk mau mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, itu berarti bahwa imam besar sekali untuk selama-lamanya. Tak tergantikan dan tak bisa digantikan. Beda dengan Harun, setelah Harun meninggal digantikan oleh anaknya dan keturunan-keturunannya. Itulah yang kemudian dimaksudkan dengan imam besar menurut peraturan Melkisedek. Allah sendiri yang memilih Yesus. Oleh karena Yesus adalah anaknya dan pilihan ini sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama yang diperlihatkan ialah bahwa Yesus menjadi perantara umat, tidak hanya di dalam menyampaikan doa dan permohonannya, tetapi juga Yesus sendiri menjadi korban penebusan sekali untuk selama-lamanya. Yesus tidak seperti Imam Harun, imam besar Harun dan anak-anaknya yang setiap tahun masuk ke bait Allah untuk mempersembahkan korban dan untuk menyampaikan doa-doa permohonan umat. Pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya, dan dengan demikian melalui Kristus kita diperkenankan untuk langsung menyapa Allah, untuk langsung menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Di dalam Kristus kita dikenankan untuk menyapa Allah. Di dalam Kristus kita diperkenankan untuk menyampaikan permohonan kita. Di dalam Kristus kita tidak lagi membawa kurban persembahan, kurban penghapus dosa, tetapi di dalam Kristus semuanya itu dilakukan sekali, sempurna untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang dilakukan Yesus ini bukan hanya sempurna, tetapi pengorbanannya itu luar biasa. Itulah kemudian sebabnya penulis kitab Ibrani ini menyebutkan bahwa
di dalam pengorbanan Kristus itu ia bukan hanya belajar taat, tetapi taat setia sampai mati untuk menyatakan pengorbanan itu. Sekalipun dia adalah anak. Ketika dia anak Allah, sesungguhnya dia bisa bermohon, dan itu kemudian dilakukan Yesus di Getsemani untuk bisa menghindari atau tidak melakukan pengorbanan itu. Tapi dia setia, ia telah taat, dan ketaatannya itu sampai mati di kayu salib. Supaya kita bisa ditebus, supaya kita bisa menghadap Bapa, dan supaya kita memperoleh keselamatan. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pengorbanan Kristus ini, dari imam besar yang agung sekali untuk selama-lamanya ini, ialah belajar tentang ketaatan kepada Bapa, belajar tentang kesetiaan kepada Bapa. Meskipun ketika melakukan ketaatan itu, meskipun ketika melakukan kesetiaan itu, kita menghadapi berbagai tantangan, kita menghadapi berbagai pergumulan dalam perjalanan hidup. Banyak orang percaya ketika menyatakan kebenaran firman Tuhan harus menghadapi tantangan pergumulan. Sedikit kesaksian dari kami Gereja Toraja. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu memperingati Injil masuk Toraja dan ulang tahun Gereja Toraja. Injil masuk Toraja pada tanggal 16 Maret 1913 oleh guru-guru Injil dari Minahasa, guru-guru Injil dari Ambon, guru-guru Injil dari Timur. Dan karena itu orang Toraja harus banyak berterima kasih kepada orang-orang Minahasa, orang-orang Ambon. Ya tentu karena Tuhan mau pakai. Dalam kesaksian itu untuk memperlihatkan bahwa di awal-awal orang Toraja menerima Injil, di daerah Palopo terutama, daerah Rongkong, begitu banyak orang-orang Kristen termasuk guru-guru Injil untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan imannya kepada Tuhan. Bukan hanya mereka rela mati, tetapi matinya luar biasa. Ditarik kuda dari 4 kaki kiri kaki kanan, tangan kiri kanan, kaki kiri kanan. Tetapi satu, janji iman bahwa darah orang martir itu akan menimbulkan begitu banyak buah. Orang yang percaya, orang yang setia di dalam imannya, makin dibabat, makin merambat. Untuk mau menyatakan kepada kita bahwa ketaatan dan kesetiaan di dalam iman itu kita mencontohi Kristus, yang walaupun dia adalah Allah, tetapi kuasa itu tidak dipakainya untuk meringankan pergumulannya, supaya kita berbuat sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini semakin mengingatkan kita menghayati di masa-masa prapaskah, masa-masa merenungkan tentang pengorbanan Kristus, bahwa oleh karena Kristus begitu mencintai kita, oleh karena Kristus ingin memberikan kita damai sejahtera yang sesungguhnya, Ia hadir menjadi imam besar yang agung, mengorbankan dirinya supaya kita tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Terpuji Kristus. Amin. Kita sambut renungan firman Tuhan dari NKB 119.
Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk Ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, dalam ibadah jam 9 ini kita akan laksanakan satu akta khusus, yaitu peneguhan sidi bagi Saudara James Datu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekarang kita hendak meneguhkan Saudara James Datu yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaat, sehingga akan menjadi anggota penuh dari PAUK Jemaat Riorita dan akan menerima keluasan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kepada Saudara James, disilakan berdiri. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara akan Allah Tritunggal dan Yang Esa, yaitu Bapa, Khalik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, dan kepada Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, Juru Selamat, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Roh Kudus yang memimpin engkau kepada kebenaran untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup. Apa jawab Saudara James? Apakah saudara percaya? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Tuhan sesuai dengan pengakuan gereja-gereja anggota PGI sebagaimana tertulis di dalam dokumen keesaan gereja? Apa jawab Saudara James? Apakah saudara mengaku? Terima kasih. Dan yang ketiga, berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan mengambil bagian dalam pelayanan firman dan menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apa jawab Saudara James? Apakah saudara percaya? Berjanji? Terima kasih. Sesuai dengan pengakuan saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka saya akan meneguhkan saudara menjadi anggota penuh dari jemaat Tuhan di sini. Maka Allah sumber damai sejahtera yang oleh dari perjanjian yang kekal membawa kembali Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya.
atas peneguhan Sidi ini, mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memimpin saudara James Sidatu untuk mengakui imannya kepadamu, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkaulah Bapa dan Gembalanya yang setia dalam memelihara kehidupan dan memimpin hidup ke jalan yang benar. Berkatilah saudara kekasih kami, supaya dia tetap setia untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, serta hidup dalam pengabdian kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Demikian akta peneguhan Sidi. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 133 ayat 1 dan 3.
mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan syukur kami kepadamu karena kami sadar bahwa apa yang ada pada kami berasal dari Engkau. Terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami dalam mendukung pelayanan melalui persembahan kali ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini agar dapat dipakai dalam pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kita duduk kembali. Warta Jemaat Priorita Minggu 21 Maret 2021. Ucapan selamat pertama dengan penuh sukacita Jemaat Gereja Paug, Jemaat Priorita mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Majelis gereja menyambut dengan kasih dan pelayanan. Apabila memerlukan pelayanan rohani dapat menghubungi anggota majelis. Kedua, selamat ulang tahun kelahiran perkawinan saudara-saudari terhitung dari tanggal 15 sampai 21 Maret 2021. Pesan firman Tuhan, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Pemberitahuan pertama, ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021 menggunakan liturgi model 4 dengan lagu pujian Kidung Keesaan. Ibadah dilaksanakan di Gereja Paug Priorita dibagi menjadi 2 kali ibadah, pagi jam 9 dan jam 5 sore. Dan yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja bisa mengikuti lewat Zoom meeting pukul jam 9 WITA. Kedua, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, akan dilaksanakan pemberkatan nikah pertama Jeremy Jamesi Datu dengan Jernita pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul jam 10.00 WITA. Ini merupakan pemberitahuan yang kedua. Ketiga, disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 pada ibadah pagi. Keempat, disampaikan kepada jemaat pelaksanaan baptisan kudus yang tertunda pada tanggal 27 Desember 2020 rencana dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2021. Harap orang tua, anak berkoordinasi dengan majelis gereja. Laporan penerimaan keuangan Gereja Paug Jemaat Priorita tanggal 14 Maret sampai dengan 20 Maret 2021. Kita bisa lihat di slide. Jumlah keseluruhan Rp7.981.000. Ucapan terima kasih. Pertama, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Kedua, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasikasi STH MTH, organis dan song leader, operator LCD, tenaga administrasi gereja dan poster gereja yang telah ambil bagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah diwartakan bahwa jika Tuhan berkenan pada hari Jumat Agung akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian pada pelayanan perjamuan kudus itu. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang yang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya dalam mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak memakan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Pengorbananmu ya Kristus yang masa-masa ini kami hayati, kami peringati, kiranya semakin meneguhkan iman kami bahwa pengorbananmu ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk meneladani ketaatan dan kesetiaan-Mu, agar dalam kehidupan keberimanan kami juga tetap setia, kami juga taat kepadamu, mengikuti firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan senantiasa memberi diri kami untuk dituntun dan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab sesungguhnya bimbingan dan tuntunan-Mu membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke tepi aliran air yang tenang. Di sana kami menikmati anugerah berkat kasih sayang-Mu, kehidupan yang Engkau karuniakan. Begitu banyak bentuknya, senantiasa baru setiap pagi, besar kasih setia-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan yang penuh sukacita ini, kami rindu menaikkan doa syukur kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang menerima, yang menikmati anugerah Tuhan melalui kehidupan yang Engkau karuniakan, melalui pertambahan usia, perjalanan rumah tangga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan keluarga yang Engkau bahkan anggota keluarga dengan kelahiran anak ataupun cucu. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Engkau sembuhkan dari sakit penyakit mereka ya Tuhan. Teruslah karuniakan kepada kami kesehatan yang baik. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu
yang Engkau berikan keberhasilan, kesuksesan di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan berbagai-bagai bentuk keberhasilan yang lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan melanjutkan pemeliharaan berkat anugerah-Mu ini dalam hidup kami, dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak, dan kiranya dalam keluarga kami, nama Tuhan terus kami puji dan muliakan. Kami serahkan kehidupan rumah tangga keluarga kami kepadamu Tuhan. Beberapa anggota jemaat-Mu, keluarga jemaat-Mu Tuhan, yang oleh karena tugas dan pekerjaan harus terpisah dengan keluarga, terpisah dengan suami, terpisah dengan istri, demikian juga terpisah dengan anak. Namun kami percaya ya Tuhan, Engkau terus mempersekutukan segenap keluarga di dalam doa dan pengharapan kepadamu siang dan malam. Terus tuntun sertai kami Tuhan dalam menunaikan lapangan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Apapun jenisnya, kami mengandalkan Engkau sehingga mata pencaharian yang kami tekuni mendatangkan berkat-berkat kepada kami, kepada keluarga kami. Perjuangan jemaat-Mu Tuhan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Perjuangan anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Terlebih saat-saat sekarang ini sementara mengikuti semester ataupun mid semester. Teruslah berikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan masa depan mereka Engkau jaminkan di dalam kasih-Mu sendiri. Demikian pula ya Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara mengikuti pendidikan. Bapak Edison Kawonseng dalam pendidikan Setukpa di Solo, Ibu Selvi Saini yang sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, juga anak kekasih Irmet yang sedang mengikuti seleksi di Papua. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan, dan Tuhan sertailah saudara-saudara kekasih kami. Berikan keberhasilan di dalam rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera itu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kepada saudara-saudara kami dalam pergumulan kehidupan, Tuhan sertai. Mereka yang bergumul karena duka cita, hiburkan, kuatkan, kokohkan iman mereka. Dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, dalam masa-masa pemulihan, Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu menyembuhkan mereka. Pasien-pasien COVID ya Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, sertai, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Proses vaksinasi yang sedang ini Tuhan, kiranya seluruh tenaga kerja atau tenaga kesehatan semua yang terlibat di dalamnya Engkau sertai, dan pada saatnya nanti seluruh masyarakat Indonesia dapat divaksinasi dan kami dapat melewati masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini untuk kembali kehidupan dalam tatanan kehidupan yang baru ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi orang-orang tua kami dalam usianya yang lanjut yang sudah tidak kuat lagi secara fisik ya Tuhan. Tetap peliharakan kehidupannya, teguhkan imannya, nyatakan kuasa kasih-Mu kepada mereka. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat akal budi untuk memimpin bangsa negara ini, terlebih di dalam mengatasi pandemi dan bangkit kembali perekonomian negara kami. Kepada lingkungan kami di sini, di lingkungan TNI Auri, Makopsau II, Engkau sertai Panglima, Pangkopsau, Pangkophanuknas, dan semua jajaran di dalamnya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga di dalam keselamatan kerja, sehingga melalui pekerjaan tugas tanggung jawab ini, Engkau alirkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Pimpin sertai kehidupan kami hari ini, esok, dan hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dalam rencana kami, harapan kami Tuhan, semuanya kami serahkan dalam kuasa kasih-Mu. Dan kerinduan kami pada saat ini, kami membawa doa-doa pribadi kami, ataupun doa bagi keluarga kami kepadamu saat ini. Demikian.
Bapa, ini syafaat kami. Ini ungkapan syukur kami, permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan terimalah doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu di dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Satu pujian, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah. Biarlah hidupmu senantiasa berada di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena itu tinggallah di dalam Kristus. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita kembali, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB 188 ayat yang pertama. Demikianlah ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.